Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tebing longsor melumpuhkan akses jalan desa serta penghubung jalan Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung. Penimbunan solar subsidi dengan modus menyulap mobil menjadi tangki raksasa dibongkar polisi di Kabupaten Bogor. Malu karena bayi lahir di luar nikah, sepasang kekasih di Kabupaten Ciamis tega membuang bayi di lingkungan masjid. Komplotan pencuri motor dengan modus sebagai anak pang diringkus jajaran Polsek Jonggol dan Cilengsi Bogor. Komplotan itu menjalankan modus dengan pura-pura nongkrong di sekitar lokasi yang menjadi sasaran. Ada satu di situ, satu di sana, satu di dua. Dua pencuri motor, Teddy dan Rizky, dibawa polisi untuk menunjukkan lokasi pencurian di kawasan Cilengsi. Keduanya tidak bisa mengelak saat bertemu dengan korban yang kehilangan motor dan sejumlah ponsel. Benar. Iya, sama HP 3. Komplotan ini dibekuk hasil kerjasama Polsek Jonggol dan Polsek Cilengsi di Kabupaten Bogor. Berdasarkan keterangan pelaku, mereka telah mencuri di sejumlah lokasi dengan modus sebagai anak pang. Mereka disergap petugas saat menjual motor curian dengan sistem COD atau bayar di tempat di kawasan Jonggol. Jadi modusnya anak-anak pang ini biasa mereka nongkrong sampai malam, kemudian mereka berjalan mencari rumah kos-kosan yang memang lengah di situ ada motor di luar dan mereka tidak menggunakan kunci T. Jadi mereka lihat kunci stang hanya digerakkan cepat, kemudian soket pinggirnya itu kabelnya mereka sambung. Nah, kemudian nanti joki yang datang itu temannya joki itu dia kemudian membawa beriringan untuk ke tempat penyimpanan. Dua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Lagi-lagi pejabat tinggi Kota Bandung diduga terseret dalam pusaran kasus korupsi. Kejaksaan Negeri Kota Bandung tengah menyidik kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan Kota Bandung tahun 2025 dan sudah memeriksa sejumlah orang. Salah satunya Wakil Wali Kota Bandung, Erwin. Selama sekitar 7 jam, Kejaksaan Negeri Kota Bandung memeriksa Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dan sejumlah orang lainnya, termasuk pihak swasta sepanjang hari Kamis. Meski demikian, status hukum Wakil Wali Kota Bandung yang berpasangan dengan Farhan pada Pilwalkot lalu ini masih sebagai saksi. Selain Erwin, nama-nama saksi yang diperiksa belum dibuka Kejari Kota Bandung karena proses penyidikan masih berjalan. Tim penyidik pidana khusus Kejari Kota Bandung juga menggeledah sejumlah lokasi atas kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang Pemkot pada tahun 2025 ini. Tim penyidik pada seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kota Bandung telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi, antara lain Wakil Wali Kota Bandung. Selain itu, tim penyidik juga melakukan upaya penggeledahan di beberapa lokasi organisasi perangkat daerah Kota Bandung. Sampai dengan saat ini yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi dalam penyalahgunaan kewenangan pada pemerintahan daerah Kota Bandung tahun 2025. Penyidik masih dalam tahap penyidikan umum dan mendalami keterangan para saksi serta barang bukti. Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa lebih dari 3 orang saksi, termasuk dari unsur pemerintah kota dan pihak swasta. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Seorang pria ditangkap polisi karena memodifikasi mobil untuk membeli BBM jenis solar subsidi dalam jumlah besar di SPBU. Pelaku menimbun solar subsidi untuk kemudian dijual dengan harga lebih mahal dibandingkan di SPBU. Ini adalah salah satu bentuk modus penimbunan BBM yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor. Pelaku memodifikasi mobil dengan menyimpan tangki raksasa sehingga bisa menampung solar subsidi hingga 1 ton. Modus pelaku berinisial DC kian mulus karena dia mengisi solar tidak sekaligus di satu SPBU sehingga tidak dicurigai.
Dengan tangki raksasa, ia berpindah SPBU dari Cilengsi, Gunung Putri, Kelapa Nunggal hingga Jonggol, sampai tangki penuh. Ia dengan mudah menjalankan aksinya karena sudah mendapatkan barcode khusus BBM subsidi. Selain mobil yang sudah dimodifikasi, polisi menyita puluhan plat kendaraan, mesin pompa, dan uang tunai lebih dari 1 juta rupiah. Untuk melancarkan aksinya, pelaku berganti plat kendaraan dan menggunakan barcode berbeda. Ternyata kendaraan tersebut sudah dimodifikasi. Yang tadinya sesuai spek standarnya kapasitas tangki itu adalah hanya sekitar 80 liter bahan bakar. Ternyata mampu memuat untuk kendaraan itu setelah dimodifikasi tangkinya. Jadi kabin dan tangkinya dimodifikasi menjadi tangki bahan bakar dengan kapasitas muatan 1000 liter. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku DC dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara maksimal 8 tahun dan denda hingga 60 miliar rupiah. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Pasangan kekasih ditangkap polisi lantaran membuang bayi yang baru dilahirkan di sebuah musola di Ciamis. Malu hamil di luar nikah jadi motif kejahatan pelaku. Pasangan muda-mudi ini harus mengenakan baju tahanan oranye. Keduanya digiring aparat Polres Ciamis karena diduga membuang bayi di sebuah musola. Dari hasil pemeriksaan, pasangan yang belum menikah tersebut nekat membuang buah hatinya karena malu lantaran hamil di luar nikah. Keduanya menyimpan sang bayi di dalam sebuah kardus lalu meninggalkannya di masjid saat kondisi sepi. Polisi dengan mudah mengidentifikasi kedua pelaku karena bayi dilahirkan oleh bidan. Kemudian saudara AR dan PW memantau situasi sekitar sepi dan langsung menyimpan bayi tersebut ke dalam kardus. Selanjutnya AR pun membawa kardus yang berisi bayi tersebut dan menyimpan di depan musola dan kembali untuk mengantar MPW pulang ke kosan. Dan kita sudah langsung membawa bayi ke puskesmas untuk dilakukan penindakan dan pengobatan lebih lanjut. Kini bayi perempuan dalam kondisi sehat dan dirawat Dinas Sosial Kabupaten Ciamis. Sementara pasangan kekasih itu dijerat pasal tindak pidana penelantaran anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis.